cerdas, pintar tapi tingkatannya paling rendah. Cirinya apa? Anda masih ingat-ingat. Jadi nggak bisa ngapal, oke? Ingat-ingat. Itu Anda cerdas pada tingkatan paling bawah. Harusnya Anda mulai ke atas ini, understand? Anda harus memulai ngerti produknya apa, kelebihannya apa, kelemahannya apa. Begitu Anda mengerti itu semua, maka gunakan untuk kelebihan kita. Anda harus mengetahui bahwa kelemahan kita adalah kelebihan kita, kelebihan kita kelemahan kita. Ketika Anda salah menggunakan kelemahan kita akan jadi malapetaka. Saya ini tidak ada kelebihannya sama sekali. Saya sadar betul. Saya cilik, tinggi, elik, kerata. Jadi misalnya kelemahan saya mesti kabeh. Tapi bukan berarti saya tidak bisa apa-apa. Saya tahu persis kelemahan saya poles itu menjadi kelebihan saya. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, Anda harus mengumpulkan portofolionya. Produk saya apa? Satu hal strategi yang tidak boleh dilanggar. Ketika Anda musim hujan, sebisa mungkin jangan jualan es. Karena ngapain? Harusnya apa? Jualan payung. Karena lebih bermanfaat. Antol, betul. Jas hujan. Apply, mulai kemudian diimplementasikan. Jadi ketika Anda mulai punya produk, punya angan-angan, punya pemikiran, dan cepat nunggu. Strateginya dipikirkan. Nah, ini yang paling penting, analyze. Sekali lagi yang saya contohkan, ketika kita nyedot, jadi misalnya minuman disedot, kemudian kan akan naik airnya. Tetapi pohon kelapa beda. Pohon kelapa itu ada batang, kenapa buahnya kok ada airnya? Kalau Anda minimal sudah bisa berpikir seperti itu, atau anak-anak sudah bisa berpikir kayak gitu, berarti kecerdasannya mulai timbul. Oke, saya lanjutkan aja. Bapak Ibu, ini saya. Mau maksudnya saya juga nggak tahu. Ini adalah salah satu contoh beberapa foto. Ketika Anda nanti suatu saat foto, tadi sudah melantai. Kalau foto, ini contoh foto berbicara. Tanpa menjelaskan, tanpa ngomong aku lagi jadi pembicara yang Unila loh. Dengar, ini sudah menunjukkan bahwa saya jadi pembicara yang Unila. Universitas di Lampung. Persepsi selanjutnya terus. Jadi, ketika Anda mengambil momen, usahakan di belakangnya atau di sekitarnya itu adalah sesuatu yang mengandung atribut. Oke. Kecuali tadi misalnya foto produk yang polos, gunanya untuk apa? Sampainya nanti mau dikasih label. Oke. Nah, saya nggak usah ngomong, saya habis jadi pembicara di sini, jurnal internasional. Oke. Ini di Mataram. Nggak usah ngomong kan, ada namanya lagi. Ini saya di mana? Oh, Tidore, di Tidore. Tidore, bukan tiduran. Ini di Unsa. Ini di Balok Plaza. Dekat. Oke. Bapak Ibu, nah ini saya. Bodoh. Oke. Saya lanjut saja berubah. Oke, oh ini cerita menariknya. Saya jadi pembicara di Asalam. Pada jam 12, semuanya menuju ke tempat makan. Uniknya, semuanya habis makan, mencuci piringnya sendiri-sendiri, termasuk saya jadi pembicara, jadi narasumber di sana, menuju punya diri. Ternyata memang seperti itu adanya. Kalau sudah bisa begitu, berarti kita sudah makan. Artinya, tadi saya tanya sama Mbak siapa namanya? Mbak siapa namanya? Jeneng Mbak? Diana, jadi sama ibunya. Tadi saya tanya apa tadi? Ingat nggak? Dia kurung orang. Produknya, singginya apa? Produknya mulai kapan gitu ya? Mulai kapan? Desember. Terus kemudian tempatnya di mana? Kemudian lebih banyak penjualan online gitu ya. Maksud saya tanya begitu. Nah, dampaknya apa? Progresnya apa? Kalau seandainya selama Desember ada proses, ada progres yang baik, nah itu diteruskan. Bapak Ibu selama ini ketika berusaha kan kemudian kan Anda mengerti. Contoh, produk mungkin misalnya bukan cuma satu, sing laku dhewe iki produk sing di. Kalau misalnya pertanyaan seperti itu, misalnya sudah tahu produk yang paling laku misalnya rempeyeknya, kira-kira apa yang akan dilakukan?
punya beberapa produk Pak. Kemudian dari beberapa produk itu, P-nya itu yang paling laku misalnya. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Yang diproduksi kayak, lah yang tidak laku, gua, sesuatu produksi mana? Betul. Nah, tidak lakunya kenapa? Kalau misalnya produk tidak lakunya itu karena nanti di slide saya ada bagaimana melakukan survei bahwa produk itu laku atau tidak, atau itu sudah bisa, tapi nanti ada di slide saya ada. Kalau misalnya tidak lakunya karena kurang minat, ya sudah, apa boleh buat, harusnya banding setir. Dulunya, saya tanya tadi, dulunya apa usahanya? Sewa beca ya? Sewa beca. Tukang becanya di belakang itu. Sebalik ini. Oke, gitu maksud saya. Oke. Nah, saya jadi kondektur barang, saya jualan bakso cek kan. Nah, itu pencitraan nih. Itu rusak barang kan. Saya jadi, nah ini di Hongkong. Serius? Orang aku ternyata dipercaya kok. Serius di Hongkong? Enggak, ini enggak existing udah. Jadi ini kan harusnya sudah bisa ini bukan existing. Ini di Hongkong. Bu, jadi apa percaya aku di bisa Amerika ya? Aku udah bisa Amerika loh. Wah itu. Oke. Ini udah. Nah, saya juga dengar kamu juga. Ini ada budaya. Di sini nolong soal apa? Ini video pembuatan video klipnya, rekamannya juga. Ini kecil mantanku ya. Oke, ini sedang golok. Oke, saya lanjutkan, saya teruskan. Ini foto bicara lagi Bapak Ibu. Saya nggak usah ngomong apa-apa kan, tapi kan tahu. Oh, jadi lagi narasumber yang di situ. Ini di RRI, ini di TV, jadi host ini. Ini di radio, ini siaran. Saya dulu pernah jadi penyiar selama 5 tahunan, lebih dari 5 tahunan. Jadi itulah kenapa saya jadi sekarang bisa cerewet seperti ini, karena dasarnya adalah penyiar. Yang misalnya dengan nggak cerewet, jangan pernah sekali-sekali jadi penyiar atau jadi guru. Jadi guru nih karena guru. Terus muridnya pinter kok di kayak sekarang ini pelajaran yang memakai Zoom kameranya patahnya kafe, jadi gurunya gambar atau yang untung muridnya tolong ngapi ya, tolong ngomong lah ngerti begitu, ayo gimana menang weh, ternyata 3 turun. Jadi besok itu kuliah itu ada sarjana COVID tenanan juga takoni sopo kayak sopo. Ini saya sedang diwawancarai, ini kan gak usah ngomong, kan gak usah ceritakan. Oh, saya sedang diwawancarai sama TV. Ini saya lagi diwawancarai di kampus nih misalnya. Tapi pasti yang dilihat pasti yang ini pasti. Ngopo kayak. Oke, ini di RBTV Kompas Jogja. Saya jadi produser di sana juga. Bingung loh saya profesinya apa loh. Bahkan ada saya itu profesinya itu sales gitu. Wes ben sakarepmu le ngomong. Ini pakai kameranya Trans TV. Wah. Ini yang di saya lagi. Ini saya di Mindanao Island di Filipina. Di sana Bapak Ibu ada yang terkesan. Sopir angkot bawa pistol. Dan itu bebas di sana. Di Filipina itu ngeseknya tinggi, tetapi anaknya sedikit. Kayak di Singapura. Nah, senjata kayak ini bebas-bebas aja pakai. Saya aja dibawain, tapi nggak bawa kemana-mana. Saya malah sabut sama abutnya. Senjatanya kalau apa abut aku, abut senjatanya. Nih, ini lenteng ini. Ini jadi ini. Oke, nah ini lebih kecil nih. Oke, ini tenanan juga ini. Ini ngomong kecil lagi ya. Oke, Bapak Ibu, suatu saat ada seorang anak muda mau masuk ke masjid. Kemudian Rasul bertanya, anak muda, kenapa tidak segera masuk ke masjid dan sholat tahiyat masjid? Anak muda itu kemudian mengatakan, Muhammad, aku ini iblis. Terus apa? Aku ingin menggoda manusia yang sedang sholat. Kenapa tidak segera kamu lakukan? Aku takut sama orang yang tidur itu. Kenapa? Orang yang sedang tidur itu ternyata pintar. Bapak Ibu,
Modalnya sekarang adalah Anda harus cerdas. Gampang caranya kasih pintar orang. Bu, jangan dikai satu harus pulang dari mana? Pintar. Pintar. Wes, cuman itu tesnya Bu. Oke, kok itu jadi ngaran nanti kok? Wah, masa Allah itu mundur lagi mau. Ternyata mundur. Ternyata mundur. Waduh. Ya, oke, sampai di sini. Yang sering saya gunakan contohnya namanya Bang Harmito. Bang Harmito itu kuliah usianya lulus 59 tahun. Wow. Hebatnya apa? Ketika lulus, ijazahnya dimasukkan ke bagian pegawaian, diterima Bapak Ibu. Tapi langsung dapat 2 SK sekaligus, SK pengangkatan dan SK pemberhentian. Karena pada saat diterima usianya 60 tahun. Tapi yang hebat adalah Bang Harmito itu masih mau sekolah, keren kan? 60 tahun loh. Ini pernahnya Bang Harmito. Bapak Ibu, nah ini maaf, saya tidak mengatakan ini jelek, tapi ini adalah profesor pertama di Indonesia di bidang komputer. Ini profesor termuda di Indonesia di bidang komputer. Mereka ketemu kamera, tetap nasis. Bapak Ibu, saya mau mengatakan seperti ini. Bapak Ibu punya produk, maka buat orang memotret produk-produk Anda, bidung ini. Kenapa? Ketika semuanya menggunakan foto, pasti diupload. Punya apa-apa, tuti gopo saiki. Ketika ngupload, pasti saya ngono labelnya. Saya kira ini, mesti ini foto nih. Orang mau foto kakak ini, pasti sambil senyum. Apa itu maksudnya? Promosi. Bapak Ibu mungkin akan mengurangi biaya iklan besar-besaran, tetapi dengan cara sekarang iklannya diganti. Orang mau ngicipi. Contoh, saya beberapa ini sudah sih kemudian saya nak mulai koyoran mobilku. Diterin nanti direview di rumah. Masukkan ke YouTube, masukkan ke Instagram, letak Instagram Anda. Jadikan produk Anda seperti ini Bapak Ibu. Ben wong ngicipi. Monggo dicipi. Tester. Anda kalau iklan berapa? Tapi dengan cara seperti itu, dia follower-followernya akan tahu semua. Oh ternyata di sana ada Bu, ngomong ekopring ya Bu ya. Jangan disuruh ngomong ojek, ombak. Hah? Tante kira? Ojek tante Saya nyari produknya kayak gini kok nggak ada ya Bu ya. Ini loh, tumbler nggak ada ya. Nah, pikiran saya apa? Kalau seandainya orang mau ngasih souvenir, coba di sekitar ini yang bisa digunakan untuk souvenir apa? Jangan coba. Kayak tapi murah. Apa? Berapa harganya? Wih. Apa? Konektor gudang. Masker tapi yang ada labelnya Bu. Mana? Ada labelnya enggak? Labelnya oh ya, bagus tuh. Kenapa? Sekarang pasti orang pakai. Nanti Bu di sini kebaca gitu loh. Kasihkan 10.000, mungkin di negara di Instagram, misalnya begini. Ketika Anda misalnya follow Instagram saya, maka dapatkan gratis misalnya, atau harganya 50% misalnya. Kenapa tidak? Jadi yang iklankan itu semua adalah customer semua. Kita enak-enakan aja. Semuanya akan jadi tahu. Ini strategi. Ya, si jual kamera misalnya. Kayak kamera udah ada masalah. Dengan catatan followernya tinggi, followernya banyak. Yang sudah follow Instagram saya tadi siapa? Follower saya berapa? 6.000. Warta Bengawan 40.000. Minyak kita juga. Pelesiran kuliner 21.000. YouTube itu yang punya orang belakang itu, sing dari kameranya itu 55.000. Sing paling dhuwur itu nek nonton jalan mau menuju ke Ekoprim. Wow, kamu nonton saya. Serius? Aku ora bisa. Nyuntik jalan pun 500.000. Tetapi caranya promo dibalik sekarang. Caranya bagaimana? Nek misalnya promo produk itu kurang, makanya adalah jalan menuju produksi peyek
dapat viewer, penjaringan dapat gini. Nih, jadi Bapak Ibu, cara berpromosi sekarang sudah berubah. Yang dulu pasang iklan yang baliho, gede-gede, harganya berapa, pajaknya berapa. Sekarang muncul di Instagram. Ada karakteristik. Datanya tadi, kalau misalnya Anda tahu tempat makan enak dari mana? Instagram. Tempat wisata bagus di mana? Instagram. Kalau tahu tempat orang kaya, ketemu orang kaya di mana? Enggak. Bukan. Facebook. Di Facebook. Orang kaya ada di Facebook, bukan di Instagram. Instagram itu anak muda isinya. Kalau penjual punya Instagram, justru di Instagram akan kelihatan. Ternyata yang ngasih banyak anak-anak muda. Tapi di Facebook orang kaya ketemu teman-teman SD di mana? Facebook. Ketemu mantan? Kalau artis di mana? Twitter. Medsos ini penjaringan harus bisa mapping karakteristiknya apa sehingga untuk segmentasi. Ya saya. Oke. Sekali lagi, profesor kurang ide, kurang jos ini. Tapi ketemu kamera tetap masih harus ada manfaatkan. Maka kalau seandainya ada orang, maaf misalnya orang sing berpengaruh, Bu itu misalnya penjaringan sering kan bawa produk ke kantor ya Bu ya. Jangan testimoni, jangan ngomong lagi. Biasanya ada jadi TV gitu ya Bu ya. Ibu itu mana baru pikiran, iya udah Mas Yo, kok lagi pikiran saya ya. Dia udah pikiran saya, aku lagi pikiran gitu. Betul. Ketemu sama siapa? Suruh testimoni. Jangan testimoni, upload ke tempat kita. Gitu. Daripada namanya iklan. Dan beliau itu tidak kerasa. Kita kan orang tua jadi dinas ya. Kalau misalnya ada pejabat datang itu kan rasanya kan luar biasa banget kan. Tidak sadar. Rasanya gak kayak konsum biasa baik. Nah iya. Tetapi kan beda. Nah itu yang mantap. Tapi suatu saat kalau misalnya dia minta testimoni, boleh kan? Oh, boleh. Caranya begitu. Ada misalnya orang datang, artis misalnya, jangan lama-lama, jalur testimoni, jalur foto di manusia. Oke, ini ya. Oh, ini. Oke, Bapak Ibu, ini polisi. Polisi, sing minggu Maret, tiap pagi muncul kan di Instagram kan, untuk apa? Pencitraan. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa ternyata mereka baik. Gitu loh. Saya juga sama saja untuk bilang orangnya ini. Mantan sih gimana? Kalau mantan kayak gini. Nah ini untuk mendapatkan hits sampai seperti segini. Sampai segininya. Jadi kan penjaringan pengen hit, mungkin mau duit dan sedikit. Kenapa? Saya tanya, kalau seandainya ada kambing 20, warnanya putih, terus dan satu warnanya hitam, kira-kira yang diperhatikan yang mana? Betul, artinya harus berbeda, harus berbeda. Sampai seperti ini ada boter loh ini ada boter. Ini yang luar biasa lagi. Bayangkan di tempat demo itu orang foto selfie, di tempat bencana juga begitu. Ini kuburan tuh. Ayo, ini saya dan sopo ini. Apa sih kita sih ngelola kuburan ini? Enggak, kita sekarang yang dia foto. Kenapa? Karena kamera handphone bagus-bagus. Itu kalau Anda tidak bisa memanfaatkan atau menggunakannya dengan baik, pasti saya pastikan anak-anak Anda mesti terjadi. Oke. Nih, tapi Pak Presiden juga sama aja. Jadi kalau seandainya foto itu rakyatnya orang foto. Oke, Bapak Ibu, ini kimchi karena elit. Apa hebatnya? Saya ke Korea. Saya itu ngamati. Kenapa kimchi? Kimchi kan cuma kubis. Dikasih sambal. Ada yang pernah cicipi? Coba. Itu rasanya gimana? Asam. Kayak kelek.
Bukan siapapun dari negara manapun, bahkan profesor pun mesti diarahkan kimchi school, ya kan? Ibu kimchi gimana? Kalau makan sini, Solo sini, kimchi resto itu, saya Korea langsung. Serius, nih Korea. Saya kan mati bener. Ternyata saya dapat informasi bahwa ternyata pemerintahnya itu melindungi usaha kecil. Itulah yang dilakukan beliau dan seperangkatnya. Itu keren. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngerti Samsung kapan? Samsung kan belum lama. 20 yang lalu, tahun 20 tahun yang lalu Samsung itu cuma ganjel mejo. Sekarang sopo sing ngerti Samsung, sopo sing ngerti Samsung. Ya kan? Kenapa? Karena Samsung sekarang terkenal. Kenapa bisa terkenal? Karena dilindungi oleh pemerintahnya. Saya nginep di hotel di sana tidak ada merek TV selain LG. Tidak ada. Adanya LG semua. Dan handphone tidak ada handphone Cina yang ngomong. Handphone ngomong. Adanya cuma Samsung. Dan sekali lagi dia memperlakukan dumping. Jadi jangan pernah berpikir neng Korea, neng Korea tuh handphone Samsung murah. Enggak ada cerita kayak gitu. Malah parah di sana, malah mahal. Ya, ini dumping. Jadi sekali lagi, kalau seandainya ini dilindungi dengan baik, kimchi sih bis itu bisa menjadi baik. Pemerintahnya melindungi. Satu hal lagi, kampus dan industri itu bersatu. Dana riset dari industri diberikan ke kampus. Kampus hasil risetnya dikembangkan lagi ke industri. Itulah kenapa Samsung menjadi lead. Dan di sana di Samsung ada handphone yang dibuat pertama kali sampai yang terakhir dipajak semuanya. Luas banget, besar banget. Disaksikan semuanya, tapi pengunjung tidak boleh motret. Oke. Ini komputer zaman dahulu Bapak Ibu. Zaman dahulu ini memorinya aja sebesarnya sekarang cuma segini ini. Dulu segini. Jadi tidak bisa lain dari komputer. Komputernya dirakit dulu baru rumahnya dibangun. Itu yang namanya komputer mainframe. Nah sekarang kalau ke kamar mandi ngapain? Bawa apa? Di Pak non sewu Pak. Dulu kalau ke kamar mandi non sewu bawa apa Pak? Non sewu. Oke. Bawa apa Pak? Bukan. Bawa rokok nggak? Betul. Oh nggak rokok. Biasanya dulu kan sing rokok itu. Bapak merokok nggak? Bapak biasanya merokok nggak? Nggak orang. Dulu kan kalau orang ke kamar mandi kan seperti ini. Baca koran atau kayak gini nih. Bilang nggak? Iya. Wes nengok kuwi kan berjam-jam kita. Tapi sekarang Bapak semuanya berubah seperti ini. Sekarang kamar mandi bawa handphone. Sekarang seperti ini kondisinya. Sekali lagi kalau Anda mau tidak menggunakan handphone untuk kemanfaatan habis semuanya. Oke. Ini adalah dulu Graham Bell sebelum menciptakan ini. Kalau tidak ada Graham Bell mungkin tidak ada handphone seperti sekarang ini. Ini adalah handphone produk pertama. Beratnya setengah kilo, harganya 3.500 US dollar. Kepakainya cuma setengah jam. Oke, ini. Nah, Bapak Ibu, saya tidak menyebut merek kan. Orang cetak yang itu benar lagi ditulis, tidak bisa enggak. Itu sebuah keniscayaan. Semuanya beralih kemana? Ke handphone kita, ke ponsel kita. TV, radio, punya YouTube. Ya enggak cuma TV-nya dia aja. Sekarang tetap ada yang tutup ya. Tapi tidak dikelola dengan baik. Akhirnya apa? Akhirnya kontennya diambil sendiri-sendiri oleh krunya. Akhirnya krunya itu punya YouTube dengan subscriber tinggi. Tapi gila. Sorry ya, saya sebut gila ya. Mahasiswanya dia ben tahu. Gila. Yang tinggi apanya? Konten apa yang paling tinggi? Wisata kuliner Bapak Ibu. Jadi kalau punya kuliner, dah itu potensi luar biasa ini. Mangan. Kenapa? Karena semua orang butuh makan. Satu lagi, behind the scene. Ya, Bapak
Artinya Bapak Ibu ketika lagi produksi ambil gambarnya, dan lebih baik video, ambil sampai 1 menit, upload ke Instagram. Itu luar biasa. Foto produk tetap, tetapi biasanya bagaimana memproduksinya? Oh nanti dicuri, dibaca, enggak masalah. Saya udah buktikan berkali-kali. Saya belajar gawe apa namanya? Sabu keju, ngomong nih. Oh, itu ketemu sabu. Aku belajar misalnya nanti saya semat-semat di tempat yang penjenengan, saya ngambil gambar terus belajar. Oh, caranya ini. Kira-kira saya bakal gawe nggak? Enggak. Wes no. Bapak Ibu, kalau misalnya boleh ini YouTube itu, Mas, Romat, oh caranya ngono sampai di situ selesai. Selesai. Dari 100 orang surveinya, hanya 10 yang kemudian meneruskan untuk belajar membuat. Tapi selebihnya mau cukup, wes ngerti, cukup. Begitu. Jadi, untuk apa? Untuk membuat orang penasaran. Buat orang lain penasaran dengan produk kita. Produk kok yang ini enak ini. Dengan cara memperlihatkan behind the scene-nya, di balik layarnya. Semakin mereka makin penasaran, makin menghormati. Jadi Bapak Ibu, suatu saat kita ini memanfaatkan penderitaan orang lain nanti. Orang sing ibu-ibu sosialita mana tidak tahu. Saya itu malam Senin nenggone kono ketemu ibu. Karena waktu ngono nih, ibu naik kono ibu naik. Neng kono ketemu naik. Ternyata dia itu punya ngomong di grup itu. Tujuannya kan aku saya wes mak nih, tujuannya mau kumpul gitu. Ayo coba sih kalau ngomong ini. Nah, mereka itu adalah orang lain menderita. Harusnya orang lain memanfaatkan penderitaan mereka untuk apa? Nggak ada rumah makan. Datang ke tempatnya menjenengan. Sehingga apa? Mesti foto, mesti gawe video, mesti nyanyi, foto di-upload. Jangan ikutan menderita. Orang hati, stres sama hati. Ya, sekali lagi, manfaatkan penderitaan orang-orang lain untuk mendapatkan penghasilan. Masuk lagi. Masuk. Oke. Nih, ya, YouTube. Oke. Bapak Ibu, ada yang kena radio nggak? Kira-kira perolehan iklan di radio dalam 3 bulan terakhir naik atau turun? Turun. Ditanya aja gila. Lah, kira-kira iklan di TV dalam 3 bulan terakhir naik atau turun? Cukup. Rasa beban. Jelas lagi. Sudah. Turun. Jadi ini harus dimanfaatkan lagi. Bapak Ibu lihat di jalan ada tulisan jajal sih, nek tetap bayar terus nek orang balik lagi. Lihat gimana? Sukoharjo eneng, Karanganyar eneng, Boyolali eneng, Klaten eneng, Jogja yo eneng, ning dino nek. Artinya ora apa itu. Nah terus pindahnya kemana? Ke handphone. Nih, iklan teman-teman UMKM banyak muncul di Instagram, di Facebook. Fenomena ini. 3 bulan terakhir banyak untuk beli pulsa data atau beli pulsa telepon. Data. Benar. Umur berapa? SMP. Masya Allah, ini aku mempekerjakan anak di bawah umur ini. Dosa. Kamu masih diajari gitu, sudah sampai apa? Diajari apa aja? Hah? Ikut seminar gimana aja? Baru ini sama kembali semangat. Tambah apa? Pintar. Sekarang ada peningkatan. Gak malu, jualan kan gak malu. Jadi
Oke. Aku tak pernah ngomong. Oh, kamu 3 bulan terakhir banyak untuk beli pulsa telepon atau pulsa data? Yang lain sama sepakat? Oke. Oke. Nih. 3 bulan terakhir banyak nonton YouTube atau nonton TV? Sudah kan? Kejawab kan? Artinya Bapak Ibu, Anda harus gawe sekarang konten. Kuncinya cuma itu. Kalau Anda masih mempertahankan, aku tuh bikin konten TV, duitnya piro anan, saya nonton piro. Kalau mau jujur itu, ditanya itu, saya nonton TV-nya mau piro. Loh, ngomong gitu. Oke, Bapak Ibu radio. Tapi sekali lagi radio ini sekarang sudah pindah ke sini, ke radio di internet. Ya, kalau mau dengerin radio di internet, nih ada di smartphone juga. Oke, ini TV zaman pertama. Ini TV di internet juga ada TV-nya. Oke, ini kacamata untuk nonton bokep. Kalau ada pengertian langsung nonton di. Mau dong nanti kacamata. Oke. Nah, ini sudah. Oke, ini internet Bapak Ibu. Sekali lagi perkembangannya luar biasa. Ibu yang tadi yang mana? Ibu yang ini ya? Ya. Kok jangan ada ibu ya? Ini sama di mana-mana ada. Ini juga ada di mana-mana. Oke, foto berbicara. Tadi sudah sedikit kita singgung. Sekali lagi, kita kan nggak perlu ngomong. Kalau seperti ini agen yang di ini kan sama ngomong. Nah, lagi kan, gila. Ini saya zaman masih pakai kamera. Waduh, jadi keringat. Saya gitu langsung buka langsung delete ini. Ini hasil saya Bapak Ibu. Ini hasil saya. Weh, ini di Lombok. Yang ini di mana? Di Soloman. Bukan. Ini loh. Ini di Banaran. Oke. Oke, kita sudah jadi komentari. Nah, ini di Alaska. Wah, ini soal Medan. Ini soal Medan. Efek ini. Oke. Ini di Jogja. Nah, ini gimana ya? Pacitan ya? Pacitan. Ini Oke. Ini foto berbicara. Kan nggak usah ngomong. Ini lagi GSI itu nggak usah ngomong. Akhirnya sekali Bapak Ibu, suatu saat mungkin fotonya tidak begini. Tetapi ini sendiri loh. Nah, misalnya saya foto backgroundnya ini yang namanya foto bicara. Kita nggak usah ngasih caption, nggak usah nulis siapa, orang tahu bahwa ini sedang ada di pelatihan di kampus. Foto berbicara. Oke, ini juga sama, ini sama Iki Samuel. Nolong nih. Nah, ini juga nggak usah ngomong. Ini foto di belakang backdrop. Oke, ini di Viku, nah ini di UNS. Ada cerita lucunya. Saya ditanya. Nanti karena 2 hari saya tidur di mana? Nanti di Swiss Bell Pak. Oke. Kok jauh saya bilang gitu? Nanti diantar jemput dulu. Jadi saya akhirnya apa? Datang ke Swiss Bell, mobilku tak jilidnya pakai, baru ini saya dijemput dari UNS. Karena nanti aku mau Solo. Karena suatu ya karena kan saya membahas surat tugasnya jadi dikti, ngerti nih. Jadi dia tidak tahu kalau saya orang Solo. Habis selesai dari pembicara di UNS, diajak hukum. Ini jembatan, ini Bengawan Solo Pak. Manahan, bang ini manahan ya, siapa? Hukum, saya diajak hukum begitu sekali kok aku jangan hukum. Oke, ini di Semarang, Nes, ini di Samarinda. Gak usah ngomong kan, saya lagi apa kan? Ini DTA TV tahun berapa ya? Ini jadi host DTA TV. Ini Burina, masih Burina ini. Oke. Nah ini sama Pak Bimo. Juruk tahun berapa ini saya lupa. Ini DTA TV. Kira-kira seperti ini udah tahu kan? Sedang landing di Batam. Yes. Ini di majalah. Nah, ini contoh. Suatu saat bisa jadi customer suruh megangnya seolah-olah sedang lihat, sedang makan,
Di foto jangan lupa. Jangan lupa di foto. Kan nggak usah ngomong. Ini lagi iklan gitu. Oke, ini juga sama nih. Jadi caranya kayak gini. Foto berbicara. Oke. Sehingga iklan kita jadi banyak. Ini di mana? Di Boyolali ya? Ini di Banyuanyar, Kampung Kopi. Nyampe, sebelum sampai Ampel sih. Jadi di sana ada produksi yogurt. Pak Lurahnya namanya Pak Kamarudin. Dia itu tahu persis. Dia tidak punya kelebihan apa-apa daerahnya. Tapi ada kopi dan ada susu yang berlebih dan tidak banyak dimanfaatkan dan hanya dijual mentah dan harganya jatuh. Apa yang dilakukan diskusi kemudian dan akhirnya ketemulah di sini jadi yogurt dan jadi kopi nangka. Kopi nangka. Di tengah-tengahnya ada biogas. Ketemu di situ. Sehingga kemudian jadi terkenal. Dia termasuk yang viralkan. Kita juga akhirnya di drop koneksi internet dari Kominfo dan akhirnya satu dosa konek internet semua. Akhirnya dia pasang plakat Cyber Village. Ya, nih. Nah, ini juga sama. Mungkin kira-kira seperti ini. Ini di Kemuning Teh Gabyong. Nah, ini penyanyi dangdut sebenarnya apa? Mereka ya. Oke ya. Nih, oke, ini foto-foto berbicara di Ternate. Oke, ini di Unisri, ini namanya. Nah, ini di Solo Smart City. Ini di SMK 6 Sukoharjo. Ini di ya, oke, ini sama gila. Oke, terus intinya cuma ini Bapak Ibu. Saya senang fotografi, motret, hasilnya ternyata bisa jadi komoditas dan bisa jadi konten yang baik. Ini Bapak Ibu tadi yang sudah diajarkan menggunakan editor. Nanti suatu saat kalau ketemu orang yang mungkin foto di sini, begitu ketemu orangnya langsung jangan ngira wah ini jekoynya kamera jahat. Begitu ketemu kayak orang, ternyata karena kamera jahat saya langsung jadi wah ini foto itu makanya harus manfaatkan foto produknya dibuat seperti tadi. Jangan motret dari long shot, motret dari kejauhan. Detail lebih bagus, tapi menurut kebutuhan. Oke. Ini, nah, kira-kira ada gambarnya kira-kira kayak gini. Di sini bisa digunakan untuk teks, ya. Jadi yang ini belakangnya polos, ini lebih baik kalau akan nanti jadi dimodifikasi daripada belakangnya ada ornamen. Oke, ini juga sama. Ini heavy crispy misalnya. Nah, ini groovy sama. Belakangnya kan polos. Kalau polos ada modifikasi apapun apa? Diberi teks, diberi ilustrasi gambar lagi, bisa. Nih, ini beberapa contoh ini kayak gini nih. Oke, nah ini tidak sengaja ternyata bisa juga kayak gini loh. Dikasih ornamen bawang merah, bawang putih, ada tumbarnya, ternyata juga bagus kan. Nih, jangan kulit properti. Nih, misalnya dikasih belakangnya daun. Nih, tadi tataan yang digunakan itu, tataannya nanti ini. Ini kayak tahu misalnya. Nih, lebih berbeda kan? Oke, berbeda. Oke. Nah, tadi bisa menggunakan Snapseed bisa dan sebagainya untuk foto editornya. Oke, nah ini kira-kira seperti ini. Ini ada editingnya, kemudian dibuat seperti ini. Nah, kemudian terus di-share. Bapak Ibu, ini adalah survei. Ternyata yang menggunakan internet umumnya ada di sini yang paling banyak, 21 sampai 25. Suka nggak suka mau tidak mau, iklan kita harus menyasar ke usia ini, namun harus mendekati juga ke orang tua. Contoh, iklan pakaian jeans wape sasarannya untuk anak muda di sini, tapi walaupun canggung kecil manis kalau apa, saya pakai duit siapa? Orang tua. Artinya ada orang tua lagi bakalan. Artinya iklan apapun harus dikaitkan dengan ibu, karena yang duit ibu. Selama ini iklan Anda sudah begitu bro. Nah, sekali lagi berarti kalau Anda sekarang membuat iklan, maka ibu itu ditanggung diikutkan perannya gitu.
Contoh iklannya itu anak bersama ibunya. Ibunya akhirnya, oh iya ini cocok buat anakku. Oh, dibayar. Kenapa? Karena ini bermanfaat untuk anak saya. Jajal iklan itu orang menyatakan ibu. Maksudnya salesnya, ya salesnya ibu maksudnya. Jadi misalnya, oh ini anak muda, jalur duit orang bakal TKI, lo pasti jadi dulu. Artinya mungkin bisa jadi. Sekarang ini Anda penjualannya, pembeliannya itu kurang untuk segmen anak muda, bisa jadi kurang mengikutkan itu. Bisa jadi. Oke. Waktunya ternyata yang paling banyak jam 12 sampai jam 5. Ini waktunya season. Makanya pada jam segini mesti lambat, lemot. Nih, Bapak Ibu ini dimanfaatkan ya. Nih, dari pengguna internet ternyata 50% ini adalah menggunakan handphone. Itulah kenapa pelatihan hari ini memang orientasinya ke ponsel ya. Ini surveinya jelas-jelas survei. Dan itu artinya sekali lagi Bapak Ibu, kalau misalnya membuat tampilan, membuat iklan, maka orientasikan ke ponsel. Artinya ya ketika dilihat di layar ponsel nyaman, gitu. Oke, ini penetrasinya ternyata dari 264 juta lebihnya ternyata dari Indonesia populasinya yang paling banyak ini, dan ini 64%-nya adalah ini laki-laki kalau nggak salah. Oke, ini surveinya AJI. Oke, nah ini sebaran pulaunya yang paling banyak jelas di sini. Artinya iklan Anda harus menyasar ke Pulau Jawa. Kalau Anda ingin expand ke sini misalnya, maka resource-nya harus di-push ke sana. Bagaimanapun caranya. Nanti ketika Anda ngiklankan di AdSense, Google AdSense, atau YouTube AdSense, atau di Instagram Ads, FB Ads, ada sasaran. Jadi misalnya begini, sasarannya ke kota mana? Itu ada. Ada yang pernah iklankan di IG? Oke, ya. Begitu Bu ya. Umurnya berapa yang disasar? Artinya hanya yang disasar saja yang bisa melihat iklan. Dan tidak disasar tidak bisa melihat. Artinya apa? Biayanya lebih murah. Karena begitu ketemu nanti umurnya berapa yang disasar, kota mana, laki-laki atau perempuan, minatnya apa, nanti akan ketemu jumlah viewer kira-kira. Semakin viewernya banyak, maka biaya iklannya akan makin banyak. Itulah kenapa makanya orang lebih senang beriklan di IG Ads, FB Ads daripada ke radio atau TV. Yang Anda tidak akan tahu ditonton wong piro to, diumumke wong piro to, nggak tahu. Ditakoni, "Ki nonton wong piro?" TV. Kayak gitu ditanyakan soal-soal. Padahal bayarnya larang. Oke, ini usia. Kira-kira tadi sudah? Oke. Oke, nah ini yang saya katakan. Ini pemasaran nggak usah, biarin aja, biar cepet. Oke, ini yang penting ini. Ini mirip tadi. Jadi yang menggunakan mobile communication sekian 300 juta. Kemudian yang menggunakan internet. Jadi menggunakan laptop ini ternyata kecil. Jadi Bapak Ibu orientasikan ke sini. Oke. Nah, ini adalah surveinya terhadap medsos. Bisa dilihat di sana. Ternyata yang paling banyak masih Facebook. Kenapa kok begitu? Karena sumber uangnya ada di situ. Saya jujurnya nengono. Memang bisa game anak muda, tapi saya ikut sama. Waktu orang ini ada di Facebook. Karakter ini Bapak Ibu harus pahami. Kenyataannya begitu. Ini survei. Instagram baru, kemudian YouTube. Nah, ternyata YouTube. Tapi ingat, ini survei tahun berapa ya? Mana ya? 2016. Masa pandemi, YouTube naik drastis. Kenapa? Oh, sekolahnya itu saya sekolah di Facebook, ini YouTube. Seminar, webinar di YouTube. Orang punya survei, punya review di YouTube. Ya sudah, YouTube-nya sekarang naik. Sekarang pendapatan orang juga ada dari YouTube. Raffi Ahmad itu sebulan dapat 6 miliar dari YouTube.
Kita itu rajanya di Asia Tenggara, nggak main-main. Asia Tenggara sama realitis. Asia Tenggara terbanyak subscribernya. Nanti di Indonesia, saya masih 10.000. Nih, oke, Twitter. Kalau Twitter artis ya, maka kalau sasaran Anda punya artis, ya jangan iklan di Twitter. Boleh, tetapi resource Anda akan terkuras. Nih, LinkedIn juga ada ternyata. Oh di, Bu, yang pakai Bu.